Halo, Rek. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama ada IP address atau Internet Protocol Address. Yang kedua, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang ketiga ada Media Access Control atau MAC address. Dan yang keempat ada Address Resolution Protocol atau ARP. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Andika Octavianto. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu IP address. Yang pertama ada pengalamatan komputer. Dan IP address sendiri adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Nah, fungsi dari IP address sendiri yaitu agar setiap perangkat bisa menggunakan koneksi internet dan bisa saling menghubungi satu sama lain. Dan IP address sendiri ada 2 versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, yang sering banyak digunakan yaitu IP versi 4. Kalau IP versi 6 itu berbeda dengan IP versi 4, karena IP versi 6 itu lebih banyak angka-angkanya. Nah, selanjutnya ada alamat IP atau Internet Protocol. Nah, IP sendiri memiliki format yaitu seperti sini. Nah, nilai X antara 0 hingga 25 atau 8 bit. Setiap 8 bit ini 255. Jadi, panjang alamat IPv4 adalah 4 kali 8 bit, yaitu 32 bit. Nah, seperti ini. Jadi, setiap bitnya ini ada 8, jadi totalnya ada 4 ini. Nah, setiap komputer atau perangkat harus diberikan alamat IP ini untuk saling berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Dan pengaturan pemberian IP ini dilakukan dengan mekanisme tertentu. Nah, selanjutnya pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan atau ISP dan organisasi tertentu yaitu memiliki sekumpulan alamat IP itu digunakan oleh pengguna layanannya seperti WiFi IndiHome, FirstNet, BISNet, dan ISP lainnya. Kalau organisasi mungkin seperti di Indonesia sendiri punya alamat IP dan domainnya sendiri-sendiri. Nah, sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Contohnya terdapat IP address 200.100.255. Itu dapat dibagi menjadi 2 bagian atau 2 subnet. Jadi seperti ini, 200.100.0 hingga 200.100.100 sampai 127. Nah, terus bagian yang kedua ini dari 128 hostnya sampai 255. Nah, ada aturan untuk membagi sekelompok IP address menjadi beberapa subnet. Struktur alamat IP. IP sendiri dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian subnet dan host. Dan subnet itu semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalnya bit yang sama. Seperti blok tadi. Berbeda lagi dengan host. Bagian host itu merupakan bit-bit lainnya yang di bagian akhir merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Seperti IP valid yang kita bisa gunakan. Subnet sendiri direpresentasikan dalam format CIDR atau classless interdomain routing. Misalnya ABCD/X. Dengan X ini adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contohnya ada 192.100.150.20 dan /25, yang berarti dalam perhitungan IP subnet hanya 126 user yang valid untuk dipakai. Nah, untuk bagian yang seperti ini yaitu binary ID-nya dari IP tersebut. Nah, 192.100.150 termasuk subnet, sedangkan 20 adalah hostnya atau perangkat kita yang digunakan.
Nah, selanjutnya pengaturan alamat IP pada komputer. IP address dapat diberikan secara statik oleh administrator komputer dan bisa secara dinamis menggunakan DHCP. Berarti otomatis berarti. Kalau yang statik manual. Selain IP address perangkat, DHCP juga memberikan alamat IP router atau gateway dari subnet ke tempat yang perangkat terhubung. Yang kedua yaitu alamat IP DNS server. Dan juga DHCP juga dapat memberikan network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amira Izati dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan Dynamic Host Configuration Protocol atau yang biasa kita kenal dengan DHCP. Di sini DHCP memiliki 4 tahap. Yang pertama ada discovery. Nah, pada tahap ini perangkat klien akan mencari DHCP server dengan mengirimkan broadcast paket berupa discover message. Discover message berisi pesan bahwa klien membutuhkan konfigurasi IP address. Selanjutnya ada over. Setelah menemukan DHCP server dan discovery message diterima, maka DHCP server akan merespon dengan over message yang berisi konfigurasi IP address yang tersedia untuk klien. Yang ketiga ada request. Setelah over message diterima oleh DHCP klien, maka klien akan mengirimkan request message yang berisi bahwa klien menyetujui penawaran atau over message sebelumnya diberikan oleh DHCP server. Dan yang terakhir ada acknowledgement. Pada tahap ini DHCP server akan mengirimkan DHCP acknowledgement yang berisi informasi konfigurasi IP address serta list time atau lama waktu sewa IP. Selain itu, DHCP server juga akan mengubah status IP yang sudah dipinjamkan oleh klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Cicira. Saya dengan NIM 3 NIM digit terakhir yaitu 017. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang MAC address. Yang pertama adalah MAC address adalah alamat kontrol akses media yang berbentuk pada unit yang ditempatkan untuk setiap perangkat keras yang terkoneksi ke internet atau angka heksadesimal 12 digit yang secara unik mengidentifikasi secara perangkat yang terhubung ke jaringan. MAC address ini tidak seperti alamat IP yang dapat berubah setiap kali terkoneksi ke internet, tapi MAC address tetap sama. Alamat MAC ini adalah dikodekan pada NIC atau Network Interface Card sehingga memiliki alamat yang unik setiap perangkat. Pada ciri MAC address, setiap perangkat keras jaringan memiliki MAC address yang berbeda, ataupun MAC address tidak dapat diubah seiring waktu. MAC address biasanya terpasang pada Network Interface Control atau NIC. Dan cara menemukan MAC address biasanya ada di router, komputer, laptop, handphone, modem, dan lain-lain. Produsen berbagai perangkat biasanya menggunakan prinsip DOA and Unique Identities dalam pembuatan produknya. Memiliki panjang 48 bit dan tersusun dari 12 bilangan heksadesimal. 6 digit pertamanya itu biasanya menandakan pabrik pembuatan kartu jaringannya. Contoh alamat MAC adalah 0126566466D dan 4AB. Penggunaan MAC address biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat ketika digunakan dalam jaringan internet. MAC address digunakan untuk menemukan perangkat atau melakukan diagnosis pada perangkat jaringan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widyanugroho dengan 3 digit yang terakhir 018. Melanjutkan hal yang tadi, di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari MAC address itu sendiri.
Yang sudah dijelaskan tadi, MAC address adalah sekumpulan kode untuk suatu perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, ini ada yang proses filtering di jaringan wireless. Ini salah satu fungsi dari MAC address, yakni untuk mencegah orang asing untuk masuk ke jaringan. Maka router akan mengatur untuk dapat menerima MAC address tertentu saja. Dengan cara ini, apabila IP address berubah, maka seseorang MAC address tetap dapat dijadikan identitas perangkat tersebut. Jadi ini untuk membatasi di suatu router. Nah, router ini tugasnya untuk mengatur seberapa banyak MAC address yang sudah terdaftar dari suatu perangkat. Dan filtering ini biasanya digunakan untuk membatasi apa saja yang dapat diakses oleh perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi ini sifatnya privacy dan hanya yang memiliki akses yang dapat mengakses hal-hal yang ada di perangkat tersebut. Lalu yang kedua, fungsi dari MAC address sendiri adalah mengidentifikasi perangkat curian. Nah, ini jelaskan bahwa MAC address dapat digunakan untuk mengidentifikasi apabila sebuah perangkat curian terkoneksi ke jaringan. Maka sebab itu, perusahaan yang mengharuskan menyerahkan MAC address perangkatnya masing-masing. Jadi setiap perusahaan besar itu perangkatnya yang terhubung ke jaringan memiliki MAC address masing-masing. Dengan hal itu, jika perangkat tersebut hilang atau dicuri, itu bisa dilacak dengan yang sudah terhubung ke router. Jadi ini tuh untuk mencegah kehilangan, pencurian data, dan lain-lain. Sebenarnya, MAC address ini tidak boleh ada yang mengetahui selain pemilik perangkat tersebut atau pihak yang memang dapat bertanggung jawab kerahasiaannya. Nah, ini juga sangat rahasia ya, benar, karena banyak banget data yang ada di dalam MAC address tersebut. Jadi jika itu ada kesalahan kegunaan atau bahkan pencurian data dan MAC address itu sendiri, maka itu tugas dari orang yang mengetahui MAC address tersebut. Lalu yang ketiga, itu ada pencarian lokasi geografis. MAC address ini juga dapat digunakan untuk menemukan lokasi sebuah perangkat secara geografis. Identitas ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang seperti kepolisian untuk menemukan lokasi sebuah perangkat yang terdeteksi koneksi ke jaringan. Ini juga terkait dengan fungsi yang kedua tadi, yakni pencurian. Nah, setelah bila perangkat itu tercuri, jika perangkat tersebut masih terhubung ke jaringan, maka MAC address ini bisa melacak dari perangkat yang hilang itu. Makanya di sini ada fungsi pencarian lokasi geografis. Itu tapi dengan catatan jika itu di jaringan. Jika itu masih terikat oleh internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Address Resolution Protocol. Terima kasih. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, apa sih ARP itu? ARP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP atau Internet Protokol suatu perangkat ke alamat MAC atau Media Access Control yang unik pada jaringan lokal. Jadi, ARP itu seperti jembatan ya antara komputer A dan komputer B. Misalnya si komputer A ini ingin berkomunikasi dengan alamat komputer B, tapi dia nggak tahu MAC-nya, jadi dia pakai ARP yang udah diketahui pakai IP-nya untuk komunikasi ke komputer B. Nah, ARP ini bertanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara alamat IP yang diketahui oleh perangkat dengan alamat MAC yang dibutuhkan untuk mengirim data ke perangkat tersebut. Dengan ARP, komunikasi di dalam jaringan dapat berlangsung dengan efisien. Jadi, secara singkat, ARP itu dapat didefinisikan sebagai protokol yang digunakan untuk menemukan alamat MAC dari perangkat lain dalam jaringan berdasarkan alamat IP yang diketahui. Oh ya, ini tuh berdasarkan jaringan lokal ya berarti, pakai LAN. Oke, selanjutnya di sini ada cara kerja ARP. Untuk cara yang pertama, komputer A tadi akan melakukan permintaan ARP terhadap komputer B, yaitu ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di lokal, perangkat tersebut akan mengirimkan permintaan ARP. Setelah itu kita masuk ke step yang kedua, yaitu proses pendistribusian permintaan ARP ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Jadi ini nggak cuma A ngirim ke komputer B aja, tapi semua dikirim ya. Setelah permintaan ARP dilakukan, sistem perangkat Anda akan melakukan pendistribusian permintaan ARP yang Anda lakukan ke seluruh perangkat yang berada dalam area jaringan lokal. Meskipun permintaan dilakukan kepada setiap perangkat yang berada di wilayah jaringan lokal, namun
yang akan menerima hanyalah perangkat dengan IP address yang tercantum dalam permintaan ARP yang Anda minta. Jadi, semuanya dikirim, hanya IP yang cocok yang akan menerima tadi. Lalu, kita masuk ke step yang ketiga. Perangkat tujuan akan memberikan respon atau ARP reply. Setelah permintaan ARP diterima oleh perangkat tujuan dengan IP address yang dimaksud, tak berselang lama, perangkat tujuan akan mengirim pesan ARP. Nah, isi dari pesan ARP itu adalah alamat IP atau IP address perangkat tujuan yang sesuai tadi, sertai dengan alamat MAC atau MAC address yang Anda butuhkan. Nah, setelah dapat MAC address-nya, sekarang lanjut ke step 4, yaitu pembaruan atau pemutahiran penyimpanan sementara atau backing. Sesudah perangkat Anda menerima jenis ARP message dari perangkat tujuan, IP address dan MAC address dari perangkat tujuan akan secara otomatis tersimpan dalam tabel ARP penyimpanan sementara atau batch. Tujuan dari penyimpanan tersebut adalah agar Anda dapat langsung akses ke perangkat tujuan tanpa harus mengulang proses ARP di kemudian hari. Lalu yang terakhir, step 5 yaitu proses pengiriman juga persetujuan data dan persetujuan. Jika proses dari MAC address atau alamat MAC sudah berhasil dilakukan dan perangkat sudah menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan, hal ini berarti Anda sudah bisa berkomunikasi, mengirim, menerima, hingga saling bertukar data dengan perangkat tujuan. Jadi setelah perangkat A tadi menerima MAC dari perangkat B yang sesuai, jadi mereka bisa saling mengirim dan bertukar data. Dan ini adalah pustaka yang kita gunakan. Terakhir, terima kasih telah menyimak presentasi kali ini.